Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pagi hari ini kita lanjutkan ya terkait dengan kebijakan kesehatan. Kita akan membahas terkait dengan program-program pemerintah ya dalam mengatasi kejadian luar biasa. Kita lihat apa aja itu program-program pemerintah ya terkait dengan kejadian atau yang lainnya ya, kejadian luar biasa yang lain. Nah, di Indonesia itu ada beberapa eh, pengendalian penyakit ya. Ada yang dinamakan penyakit menular dan penyakit tidak menular ya. Penyakit menular masih fokus terkait dengan penyakit-penyakit HIV ya. Kemudian TB paru atau tuberkulosis, malaria, ispa, diare dan pneumonia. Kemudian fokus juga terkait kematian ibu dan bayi serta stunting. Kemudian penyakit tidak menular ini terkait dengan kardiovaskuler ya, hipertensi, DM, ginjal dan kanker. Nah, pada saat kemarin ya pandemi COVID-19 itu jadi apa namanya jadi eh, bagian ya dalam terkait dengan menyiapkan sistem kesehatan ya yang mampu merespon kegawat-darurat secara cepat dan cepat, tanggap dan tepat. Jadi dengan munculnya COVID-19 gitu kan itu jadi evaluasi buat kita semua ya bagaimana kita bisa menyiapkan lebih baik lagi terkait dengan sistem kesehatan yang merespon kegawat-darurat yang sangat cepat. Kemudian program pencegahan pengendaliannya penyakit yang tidak menular ini fokusnya pada aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta paliatif. Tapi memang fokusnya ya masih kita yang sebelumnya kita bahas bahwa fokusnya terkait dengan aspek promosi yang promotif dan juga pencegahan, walaupun tidak menghilangkan adanya kuratif dan rehabilitasi. Nah, dengan adanya ini ya, nanti diharapkan tujuan dari adanya pengendalian ini yaitu terkait dengan menurunkan angka kesakitan, angka kecacatan, dan kematian. Nah, ini secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Jadi, harus secara lintas sektoral, itu kan harus efektif, ya, efisien, dan juga harus berkelanjutan. Jadi, apa namanya terus-terusan ya bukan hanya program 1 tahun atau 2 tahun sampai dan nanti pengendalian ini bisa dikendalikan penyakitnya. Nah, tujuannya terkait dengan program pencegahan pengendalian ya pada penyakit tidak menular yang pertama untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular. Jadi kalau kita berantas, kemudian yang kedua dideteksi ya ditingkatkan deteksi dininya. Kalaupun ada yang gawat ya gawat darurat secara tepat, tangkapnya tepat dan penanggulang kejadian luar biasa. Kemudian meningkatkan perilaku sehat, ya ini masuknya dalam promosi ya. Kemudian menemukan dan mengobati penderita penyakit tidak menular sedini mungkin. Jadi kalaupun kita sudah menemukan hasil deteksi dini gitu kan ada orang-orang yang punya penyakit tidak menular tadi gitu ya. Itu apa namanya dilakukan dengan sedini mungkin ya dan tidak menimbulkan wabah. Ya itu kalaupun apa namanya pada penyakit-penyakit yang menular. Nah, program pencegahan yang kejadian luar biasa ada pada penyakit tidak menular sebagai berikut. Jadi, ini beberapa program ya, KLB ya, tapi pada penyakit tidak menular ya, dari Kemenkes 2019. Yang pertama programnya itu program deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. Jadi, deteksi lebih awal terkait dengan risiko penyakit yang tidak menular ya. Tadi kita tahu penyakit tidak menular itu kan DM gitu kan hipertensi itu kan tidak menular ya, kardiovaskuler, kanker gitu, gitu. Nah, bagaimana caranya dengan eh, pos pembinaan terpadu atau pos bindu ya, pos pembinaan terpadu. Di sana apa yang dilakukan di pos bindu ya? Pemeriksaan tekanan darah, ya, pemeriksaan gula darah, ya tekanan darah kan tujuannya untuk apa namanya deteksi dini terkait hipertensi. Gula darah berarti deteksi dini terkait DM. Pengukuran indeks massa tubuh, ya berat badan, lingkar perut, tinggi badan ini juga kan nanti akan terkait dengan penyakit-penyakit tidak berat. Jadi obes, kemudian di obes kan bisa jadi ginjal, apa, hipertensi dan sebagainya. Kemudian adanya wawancara dengan masyarakat yang berperilaku risiko melakukan suatu penyakit. Jadi apa aja perilaku risiko penyakit? Merokok gitu ya, apa makanan yang cepat saji, nah itu diwawancara. Kemudian
edukasi ini bagian dari promotif kepada masyarakat tentang perilaku gaya hidup sehat. Jadi dipromosikan ya bagaimana hidup sehat itu, ya lingkungannya, kemudian aspek individunya atau aspek masyarakatnya. Nah itu perlu edukasi ya. Jadi jangan sampai kita memandang mereka tahu semua, belum tentu juga. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Posbindu, yang kedua program Gerakan Nusantara tekan angka obesitas atau gentas namanya ya. Jadi kegiatan program Gerakan Nusantara tekan angka obesitas itu apa? Terkait dengan kan tadi ingat ini deteksi dini ya, pengukuran indeks IMT ya dengan berat badan, lingkar perut, tinggi badan diukur gitu ya. Kemudian wawancara masyarakat berberat risiko suatu penyakit ya sebenarnya kalau secara kasat mata ya orang-orang berisiko obes itu kan berarti eh, dari perilakunya, mungkin dari IMT-nya tadi ya, gemuk tidaknya tubuhnya. Nah, itu kan risiko. Perilakunya gimana dia ya, makanannya ada olahraga tidak gitu, atau hanya makan aja. Dan juga kita gentas juga perilaku gaya hidup sehat. Yang ketiga ini dengan pelayanan terpadu atau pandu program pelayanan terpadu. Ini umumnya di puskesmas sih. Yang pertama manajemen risiko penyakit tidak menular mau rilekum merokok ya. Jadi nanti di puskesmas dicek gitu kan. Oh ini dia merokok contohnya. Kemudian dia obesitas, kemudian tekanan darahnya di atas ya 180 gula darahnya gitu ya seperti apa, kolesterol dicek, usianya gimana 30 sampai 50 tahun itu kan faktor-faktor risikonya ya. Kemudian yang keempat program penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah KTR. Jadi dicegah gitu kan ya ada tulisan biasanya atau ada aturan sekolah terkait dengan kawasan yang bebas rokok ya. Jadi dia kalaupun di sekolah kawasan bebas rokok mereka tidak boleh merokok. Merokoknya di mana? Ya, mungkin di luar sekolah gitu ya, tapi memang di apa diedukasi terkait dengan bahaya merokok gitu. Jadi bukan diizinkan di luar merokok, enggak ya. Yang kelima program lain upaya berhenti merokok. Jadi ada layanannya gitu ya terkait dengan bagaimana mungkin kalau udah kecanduan merokok, nah itu ada program terkait bagaimana upaya berhenti merokok, bagaimana dikonsultasikan dengan dokter gitu ya. Kemudian kadang-kadang kan di eh, subsidi atau juga tidak langsung di stop rokoknya, tapi perlahan di stopnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian kegiatannya untuk yang berhenti merokok layanannya apa? Identifikasi klien, evaluasi dan motivasi. Jadi memang berhenti tidak rokoknya itu kan tergantung kesadaran orang ya. Kalau dianya tidak tahu, kemudian tetap merokok kan tetap akan melakukan merokok itu. Kemudian terapi pilihannya tadi pilihannya, kemudian rencana untuk menindaklanjuti pulang. Jadi mereka kalau udah apa namanya udah setuju dengan program terapinya, berarti nanti harus di follow up ya sampai mana, gimana dan sebagainya ya. Kemudian keenam program deteksi dini kanker. Ya. Ini sering kita dengar ya pada usia 30-50 tahun suka ada program contohnya one stop service apa yang dicek deteksi dini kanker, pemeriksaan payudara klinis itu kan atau juga pemeriksaan infeksi visual asam asetat. Ya, umumnya untuk visual asam asetat ini nanti apa namanya si kliennya eh, di litotomi ya, kemudian masukkan spekulum gitu kan ke vaginanya, kemudian dioleskan tuh si asam asetatnya apakah ada perubahan warna atau yang lainnya. Ya. Sebenarnya kalau ada perubahan warna berarti kan resiko kanker. Nah, nanti ada tindak lanjutnya gitu ya, harus dikonsulkan atau ditindak lanjut ya, pemeriksaannya. Kemudian program pengendalian talasemia ya. Jadi nanti di screening dulu, kemudian dicek ya risikonya terkait dengan thalassemia. Nah, ini kan terkait dengan penyakit-penyakit pada darah ya. Nah, berarti kan identifikasi populasi risikonya ada nggak ya? Ada keluarganya, umumnya kan ada riwayat juga ya, dari riwayat keluarganya atau seperti apa. Kemudian dicek laboratorium seperti apa gitu kan, apakah ditemukan nilai-nilai yang abnormal ya, yang menjurus kepada thalassemia. Yang kedelapan, program deteksi dini dan rujukan kasus katarak. Ya. Nah, ini juga jadi program ya terkait dengan pengendalian atau pencegahan pada penyakit tidak menular. Apa metode hitung jari? Ya mungkin pasiennya di belakang ditunjukin nih, coba berapa nih? Kelihatan tidak gitu ya. Kemudian pemeriksaan tumbling,
Kemudian juga terkait dengan tajam pemulihan. Ya, nanti Snellen cat bisa digunakan ya. Pasiennya di mungkin 5-6 meter, kemudian kita kasih apa Snellen cat gitu ya. Dia harus menyebutkan angka apa. Bisa seperti itu juga. Yang kesembilan, layanan kesehatan inklusi disabilities ya. Jadi inklusi itu berarti layanan yang terbuka bagi orang-orang yang disable ya, yang punya keterbatasan. Apa kita ya, ya kita mereka betul-betul bagian dari yang perlu dilayani. Ya, ini kan program pemerintah ya. Dan juga mereka punya akses terhadap pelayanan kesehatan ya. Umumnya kan kalaupun eh, ada gangguan dalam jalan kan disiapkan untuk koridor nih, tempat untuk kursi roda. Nah, itu bagian dari program layanan kesehatan. Apa aja ini advokasi kepada pemangku kepentingan dan nakes berarti disampaikan oleh pemerintah tuh, yang melalui Kementerian Kesehatan itu terkait dengan bagaimana kita mengadvokasi sesuatu terkait dengan tadi ya yang disabilitas. Meningkatkan kapasitas petugas dan kader ya. Jadi diberikan pelatihan atau yang lainnya yang dalam merawat pasien-pasien disabilitas. Pemberdayaan keluarga dan penyandang disabilitas berarti eh, tenaga kesehatan atau juga rumah sakit terus dikasih tahu juga, kemudian petugas kadernya juga dikasih tahu dan juga keluarganya tetap diberdayakan gitu ya. Jadi walaupun disable gitu kan disabilitas, tapi dia kan punya kemampuan lebih yang lain. Ya, banyak kita temukan gitu kan dia bisa menggambar dengan bagus walaupun tidak bisa jalan kan. Kemudian juga apa namanya mungkin dalam hal IT dan sebagainya lebih baik. Biasanya ada kelebihan ya. Kemudian pemenuhan standar layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas ya gedung, ya itu berarti kan terkait dengan sarana prasarana. Di rumah sakit disediakan contohnya lift untuk orang-orang disabilitas, kendaraan umum dan sebagainya ada gitu ya. Nah, itu terkait program-program dalam pengendalian penyakit tidak menular. Ya, kita lanjut kepada pencegahan pengendalian kejadian luar biasa penyakit yang menular. Ya, sekarang penyakit yang menular. Nih, memang di penyakit menular ya, kita ini lebih fokusnya terkait dengan upaya promotif dan preventif upayanya. Jadi, perlu dipromosikan bahwa ini penyakit menular, kemudian di preventif dicegah gitu ya. Kalau ada orang yang sudah terkena penyakit menular ini ya TB paru dan sebagainya. Berarti kan kita harus ajarkan bagaimana pencegahan agar tidak menular. Ya. Pada orang-orang TB berarti kan mereka harus kalau apa batuk dan sebagainya karena ini menular lewat udara ya harus pakai masker gitu kan. Kemudian tidak mudah sembarangan gitu, dan sebagainya. Nah, tujuannya apa ini yang menurunkan angka kesakitan, kecatatan, kemudian umumnya kan yang penting membatasi penularan juga gitu ya. Penyebaran penyakit yang berpotensi nanti kalaupun tidak dicegah gitu kan itu bisa menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah. Ya, itu yang ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI ya nomor 82 tahun 2012. Nah, target dalam pencegahan pengendalian pada penyakit menular apa aja nih? Ada tiga ya. Yang pertama reduksi, eliminasi, dan eradikasi. Ya. Reduksi itu apa? Reduksi itu upaya pengurangan angka kesakitan terhadap penyakit atau kematian terhadap penyakit menular tertentu ya. Jadi saya bertahap menurun ya sesuai dengan sasaran target. Jadi ada target-target tertentu. Contohnya TB turunnya dari 75 ke 50%. Nah, itu kan reduksi ya, pengurangan angkanya. Eliminasi upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu angka kesakitannya ditekan sedang mungkin dan tidak apa namanya tidak menjadi masalah besar. Jadi direduksi tadi terkait pengurangan angka kesakitan ya. Ini juga sama pengurangan tapi eh, apa namanya berkesinambungan ya berkelanjutan berarti ya terus menerus sudah suatu wilayah sehingga itu penyakit menular itu tidak menjadi masalah kesehatan. Yang ketiga eradikasi. Nah, ini eradikasi apa? Memang ini seperti urutan ya. Reduksi dulu, eliminasi, eradikasi. Tapi berkesinambungan ini ya. Kalaupun ada nih bisa namanya upaya pembasmian ya, secara berkelanjutan. Jadi pemberantasan. Pakai apa ini umumnya skala apa namanya secara lebih besar lagi ya, secara nasional mungkin dilakukan ya. Sehingga betul-betul apa namanya wilayah itu atau negara itu zero penyakit ini yang menular, eradikasi ya. Upaya pengendaliannya bagaimana nih ya terkait dengan kejadian luar biasa penyakit menular itu apa?
Yang pertama penemuan penderita fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau ditemukan pasien-pasien yang menular, gitu ya, TB paru, apalagi yang menular, ya, DBD kan DBD memberan itu menular ya. Apalagi kemarin soalnya COVID-19 ditemukan, itu kan harus dilakukan penyelidikan tahap selanjutnya. Gimana dia tinggalnya, gitu ya. Bagaimana kondisi rumahnya, apakah ada yang lain dengan dia gitu kan, terkontaminasi dan sebagainya. Ya, penyelidikan. Mungkin kalau ada ya diobatan secara massal, pengobatan massal. Jadi kalau temukan banyak, nah itu diobatin berarti kan secara massal. Kemudian pemberian kekebalan massal berarti kan ini apakah diberikan vaksin. Kalau kemarin kan contohnya vaksin-vaksin COVID-19 itu kan diberikan secara massal ya, bukan perorangan, gratis itu dikasih. Yang kelima, intensifikasi faktor risiko. Jadi dilakukan secara intensif ini. Jadi pengendalian faktor risikonya apa di sana itu. Ya kalau ada orang yang tertular penyakit ini berarti kan apakah diisolasi sebelumnya gitu kan, harus apa tuh? Harus di ruangan tertentu dan sebagainya. Nah, itu bagian dari pengendalian faktor risiko. Jadi jangan sampai atau yang dari luar ya. Orang di luar gitu kan berarti ada saat untuk masuk ke suatu negara, suatu wilayah tidak bebas. Nah, langkah-langkah dalam penyelidikan penanggulangan KLB ini apa? Yang pertama, menegakkan atau memastikan diagnosis untuk dapat membuat perhitungan. Jadi, harus ditegakkan dulu, dipastikan nih. Ya. Kenapa ini harus dipastikan? Ya, kalau tidak jelas, gitu kan, sudah didiagnos sebagainya, ini nanti akan apa yang terjadi kalau tidak ditegakkan? Kemungkinan kesalahan dalam diagnosis, ya. Penyakit ini gitu, tanda-tandanya mirip penyakit menular ini nih, ya. Itu benar nggak? Makanya perlu beberapa tahapan pemeriksaan ya. TB paru nggak ini teh? Benar nggak nih? Ya dari gejalanya betul sih, tapi nah cek ditegakkan pakai apa? TB paru contohnya apakah dengan mantuk tes gitu kan? Kemudian mungkin pemeriksaan ronsen dan sebagainya. Jadi ada tahapan terkait memastikan ya menegakkan dia. Nah juga mungkin apa namanya? Kalau seperti itu kan tidak ada laporan kasus nanti karena nggak ditegakkan, nggak jelas. Informasi dari bukan kasus ya. Jadi kasus-kasusnya hanya info-info yang berseliweran gitu. Oh dia kena TB. Ada ininya nggak? Ada bukti diagnosisnya nggak? Nah, dicek apa itunya apa? Dicek hasil pemeriksaan TB parunya nggak? Gitu ya. Yang kedua, yang pertama itu ya menegakkan memastikan diagnosis harus tegak. Yang kedua, memastikan terjadi kejadian luar biasa. Nah ini dicek nanti kejadian luar biasa ini ya. Apakah benar nggak kasusnya lebih dari biasa? Ya. Kadang-kadang kan KLB itu bisa double, ya, bisa 100%, 200%, itu harus dicek. Ya. Yang ketiga, menghitung jumlah kasus atau angka insiden. Jadi, jadi dicek kasusnya ya, benar-benar ini KLB atau tidak dihitung gitu kan? Apa namanya? Ini benar-benar kasus baru atau kasus lama dan sebagainya. Jadi cek ya jumlah kasusnya, insidennya. Kemudian menggambarkan karakteristik kejadian luar biasa. Digambarkan karakteristik gimana? Oh, sumbernya ini, cara penularan seperti apa, lamanya seperti apa. Jadi, nah itu terlihat nanti menjadikan karakteristik kejadian luar biasa. Ya. Dia sumbernya dari satu orang, ya. Penularannya dengan udara kan itu risiko tinggi. Ya. Lamanya udah berlangsung berlama, udah apa? Udah seminggu, 2 minggu kan berarti semakin lama semakin risiko tinggi yang bisa menunjukkan kejadian luar biasa. Yang kelima, mengidentifikasi sumber dari penyebab penyakit dan cara penularannya. Nah, ini harus dicek ya. Sumbernya makanya dicari tadi dan diidentifikasi di awal. Dia contohnya kalau kemarin COVID kan dicek tuh sumber infeksinya dari siapa, kemudian dia kemana saja tuh di track kan, tracking namanya ya. Kalau apalagi yang menularnya lewat udara itu kan sangat tinggi tertular. Kemudian populasinya juga dicek apakah udah menyebar satu wilayah, satu kota, satu negara gitu atau negara lain. Yang keenam, mengidentifikasikan populasi yang punya peningkatan risiko infeksi. Ya, jadi populasi apa yang mudah terinfeksi? Berarti orang-orang yang rentan gitu kan, anak-anak itu risiko tinggi tertular. Gitu. Anak-anak, orang tua gitu. Kenapa lebih risiko? Karena imunitasnya kan lebih agak belum matur yang anak-anak yang orang tua gitu kan udah menurun risikonya. Melaksanakan tindakan, nah berarti kan udah kita identifikasi, udah tahu risikonya, udah tahu perjalanannya, udah di track sebagainya. Nah, jadi dilaksanakan tindakan penanggulangan. Berarti harus tahu sumber infeksinya di mana,
awalnya itu cara penularannya dan orang-orang yang rentan terpapar tadi ya mereka harus segera contohnya harus segera divaksin dan sebagainya. Nah, upaya pencegahan penanganan pemberantas penyakit menular ya, kegiatan-kegiatannya ya yang dilakukan. Yang pertama promosi kesehatan berarti mereka harus tahu bahwa ini ada penyakit menular, dia harus bisa menjaga diri ya yang berpenyakitnya. Kemudian juga masyarakat umum harus tahu juga gitu ya, tidak memandang mudah. Oh, biarinlah nggak saya mau kuat gitu kan, nggak seperti itu harus tahu dia terkait dengan penyakit tersebut. Kemudian dilakukan surveillance kesehatan. Ya. Surveillance berarti kan mengidentifikasi, melihat ya, ada enggak kasusnya dan sebagainya. Kemudian pengendalian faktor risiko ya. Jadi orang-orang yang berisiko atau orang-orang yang berisiko menularkan, nah itu dikendalikan. Kalau ada kasus di tempat A, kemudian ada kasus di tempat B, berarti kan harus hati-hati. Ya. Mungkin sudah menyebar gitu ya. Kemudian kelima pemberian kekebalan atau imunisasi. Enam pemberian obat pencegahan secara massal ya, kegiatan itu. Jadi kalaupun ada sudah diimunisasi, udah pemberian obat massal ya nanti biasanya ada tambahan-tambahan kegiatan ya yang perlu dilakukan dari kementerian ya, khususnya Kementerian Kesehatan. Ini beberapa referensinya nanti teman-teman bisa lihat ya terkait dengan apa program-program pemerintah dalam penanganan penyakit tidak menular, penyakit menular atau juga KL. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan.